Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran 2. Mari simak penjelasan berikut ini. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar C, penari bergerak melalui garis horizontal. Gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Berikut ini adalah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada dua tarian, yang pertama tari lenggong, yang kedua tari saman. Kedua tari tersebut mempunyai pola lantai yang berbeda. Selanjutnya, berdasarkan teks pola lantai gerak tari pada halaman 61 sampai dengan 63, kerjakanlah tugas berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. 1. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Jawabannya, pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nomor 2, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua penari pada teks tersebut. Jawabannya, pola lantai tali lenggong, kedua, pola lantai tari saman. Selanjutnya, mari kita baca bacaan siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir ke atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi.
mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berdasarkan teks siklus air dan bencana kekeringan, kerjakanlah tugas berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Jawabannya, peristiwa yang terjadi di antaranya siklus air, penguapan air, hujan, aliran air atau air mengalir, dan terjadinya air tanah. Nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Jawabannya, pada proses siklus air, ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, bisa berasal dari laut, sungai, danau, atau dari genangan air lainnya. Saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air naik dan membentuk awan, merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun merupakan air bersih. Nomor 3. Apa yang dimaksud air tanah? Jawabannya, air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah serta akar tumbuhan. Nomor 4. Bagaimana perbedaan air tanah dan air permukaan? Jawabannya, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah, sedang air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah. Nomor 5. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Jawabannya, air permukaan lebih kotor karena mengandung benda-benda lain dan lumpur yang terbawa oleh air di permukaan tanah. Nomor 6. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jawabannya, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Selanjutnya, berdasarkan bacaan siklus air dan bencana kekeringan, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin. Berikut ini adalah salah satu contoh poster. Kalian bisa mengerjakan di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.